Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Sepertinya sehat-sehat semua ya di pagi yang cerah ini, walaupun Ya, alhamdulillah mungkin baik, Pak. berangkatnya ada yang Alhamdulillah. basah-basah di jalan ya. Nah, ini Ya. sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, selayak dan sepatutnya lah kita berdoa kepada Tuhan, mohon kesediaan kepada Nurus untuk ya memimpin kita dalam doa, karena Nurus ini termasuk siswa yang Bapak anggap ini paling jempolan. Silahkan Nurus Ya, panggil betul, dalam Pak. doa. Terima kasih Pak. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya untuk Nurus ya. Semoga nanti bisa jadi ustadz ya Nurus ya. Luar biasa. Amin. Amin. Baik, Amin. saya akan absen mengecek kehadiran kita semua. Saya absen satu persatu ya. Nurus, Hadir Pak. Budi, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Maria, Ya, siap hadir, Pak. Mujana, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Hadir. Junaida, Hadir, Pak. Tasman. Oh, Tasman tidak ada ya? Alpa, Pak. Oh, Tasman Ya, hari ini. Tasman Alpa, Pak. Ada yang tahu kabarnya kemana dia ya kira-kira hari ini ya? Pulang kampung. Waduh, pulang kampung. Baik anak-anak semua, jadi usahakan kita itu harus terus fokus ya dalam belajar, dalam terutama untuk kehadiran ini. Jangan sampailah ada yang tidak masuk sekolah, apalagi kan kita ini kegiatannya pembelajarannya menggunakan sistem Zoom. Nah, karena pendidikan itu sangat penting sekali untuk kita lewati untuk masa depan kita. Nah, semuanya sudah siap ya dengan materi hari ini ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Buku pennya dan yang sudah Bapak sampaikan tolong disiapkan dengan baik. Nah, ini izin Bapak menyampaikan dulu untuk materi kita hari ini. Sudah muncul ya anak-anak ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah muncul. Nah, anak-anak hari ini materi kita itu tentang perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini sebenarnya kita sudah sering sekali mengamatinya di dalam kehidupan, mungkin di dalam media-media televisi, elektronik yang Google, berita-berita, dan bahkan mungkin juga kita alami dalam kehidupan sehari-hari di lokasi kita. Nah, pertemuan minggu lalu itu kita sudah memahami tentang hakikat demokrasi, di mana ada istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, saya tanya lagi nih dengan Budi ini, menurut Budi itu apa sih yang disebut dengan demokrasi yang dari rakyat itu? Pak, sepengetahuan saya Pak dari saat SMP ya, ini kalau dari rakyat bahwa para lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, entah itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu dihasilkan dari rakyat. Ya, dari rakyat. Tepuk tangan untuk Nah, Budi ya. Itu Luar biasa. ya, terima kasih. Saya lanjut ya, pada sedangkan oleh rakyat itu bahwa mereka bisa jadi di legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu yang dipilih oleh rakyat. Ya, itu. Ya, kemudian yang ketiga untuk rakyat, setelah mereka jadi di lembaga itu, mereka bekerja untuk rakyat. Nah, itu sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Mohon Luar biasa. bimbingannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Budi ya. Hebat.
Nah, harapannya siswa-siswi yang lain itu bisa masih mengingat kembali materi yang kemarin. Jangan sampai materi yang kita pelajari minggu kemarin itu sudah tidak ingat lagi. Nah, sedangkan untuk hari ini tadi seperti yang Bapak sampaikan itu ya, kita berbicara tentang perilakunya. Perilaku, budaya, demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mempelajari materinya itu dengan tujuan. Yang pertama itu diharapkan nanti kalian semua itu bisa mengetahui seperti apa perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti harapannya itu kalian bisa menunjukkan seperti apa perilaku budaya demokrasi itu. Dan nanti diharapkan dari pelajaran kita hari ini nanti kalian bisa membuat sebuah laporan yang berkaitan dengan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dalam hal perilaku budayanya. Dan nanti dari hasil laporan itu nanti kalian bisa mempresentasikannya dalam sebuah presentasi di depan kelas. Nah, untuk pertemuan pagi ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang PJBL ya, Project Based Learning, di mana nanti dalam model pembelajaran ini kalian nanti diminta untuk memahami materi sehingga akhirnya materi yang kalian alami itu yang berkaitan dengan kehidupan nyata kalian itu yang berkaitan dengan demokrasi bisa kalian kembangkan. Untuk model pembelajaran ini ada yang mau bertanya anak-anak? Silahkan. Seperti apa? Mungkin ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan saja sebelum saya lanjut. Saya masih bingung, Pak. Iya ya. Langkah-langkahnya apa saja ya? Pembelajaran project Sabar based. ya Nurus ya. Nanti untuk langkah-langkahnya nanti baru Bapak sampaikan. Tapi intinya model kita hari ini kita menggunakan yang PJBL. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini karena berkaitan dengan perilaku budaya demokrasi. Nah, ini ya. Bapak kasih sedikit gambaran terlebih dahulu. Pengertian demokrasi dulu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Budi, luar biasa sekali. Bahwa demokrasi itu kita pahami memang berasal dari bahasa Yunani. Dari kata demos dan kratos. Demos itu berarti rakyat. Saya tanya dengan Silpi. Menurut Silpi, rakyat itu siapa sih? Menurut saya rakyat itu ya kita semua, Pak. Saya, Bapak, dan kawan-kawan semua. Gitu ya, Bagaimana Pak? menurut Maria? Betul enggak menurut Maria itu? Ya betul Pak, jadi rakyat itu adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu wilayah dan dipimpin oleh bisa berupa, mungkin yang paling tinggi adalah presiden, di bawahnya ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, dan lain-lain, itu Pak. Luar biasa ya. Kemudian ada istilah lagi yang kedua itu namanya kratos. Itu berarti pemerintah, pemerintahan. Nah, coba saya tanya langsung di sini dengan Mujana. Mujana, contoh pemerintah itu siapa sih Mujana? Bagaimana Mujana? Apakah belum tersambung? Menurut Nurus aja lah. Menurut Nurus itu pemerintah itu contohnya apa sih? Contohnya kalau yang paling kecil ya pemerintahan desa. Terus kemudian kalau tingkat kabupaten ya bupati ya. Kalau tingkat provinsi gubernur, atau paling atas berarti presiden ya. Orang yang mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan di suatu daerah atau negara. Menurut saya gitu Pak. Betul sekali itu memang begitu. Jadi pemerintahan itu ya orang yang memang berkuasa dalam wilayah tertentu. Bisa wilayah yang kecil maupun wilayah yang presiden. Nah, ya. Jadi di sini kesimpulan di sini pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak. Kemudian di sini karena berkaitan dengan perilaku, kita akan melihat bahwa yang disebut dengan perilaku demokratis itu adalah perilaku yang mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan bersama. Seperti apa sih kira-kira itu perilaku yang demokratis itu? Nah, kita lihat di berikutnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di Indonesia ini banyak sekali contoh-contoh demokrasi yang ada. Bisa melalui proses pemilu, pemilihan
presiden, dan sebagainya. Bahkan di lingkup kita, di lingkungan kita masing-masing ada pemilihan kepala desa. Kemudian contoh yang kedua, ada rapat anggota DPR, itu salah satu juga contoh demokrasi. Kemudian juga ada unjuk rasa, dan ada musyawarah mufakat. Mungkin ada musyawarah di kelas, di keluarga kita, dan di lingkungan kita. Dan yang terakhir, salah satu contohnya adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, kemudian, yang perlu kita pahami juga, di Indonesia ini sebenarnya juga ada perilaku yang bersifat positif dan negatif. Di sini Bapak saya sampaikan dulu, ini salah satu contoh perilaku demokrasi yang positif di Indonesia. Menurut Dwi, mengapa gambar ini disebut dengan perilaku demokrasi yang positif? Bagaimana Dwi? Apakah tersambung? Iya Bapak, Bapak mohon maaf, saya masih belum paham ya yang dimaksud dengan demokrasi positif itu seperti apa? Oh gitu. Perilaku demokrasi yang positif berarti sesuatu perbuatan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bersifat positif. Nah, ini adalah gambar sidang DPR. Menurut Dwi ini mengapa ini disebut dengan perilaku demokrasi yang positif? Bapak mohon maaf Bapak, di sini sinyalnya putus-putus jadi kurang jelas. Oh iya, Maaf ya gitu Bapak. Nah, saya ganti dengan itu saja ya, dengan biasanya yang lebih pakar ini si Junaida, ini anak kesayangan Bapak sekali di kelas ini. Menurut Junaida, mengapa ini Ya, gambar Pak. anggota dewan ini sedang rapat ini disebut dengan perilaku yang positif? Mengapa menurut Junaida ini? Ya Pak, karena saya lihat di gambar ini Pak, tertib, disiplin, jadi mungkin dimaksud adalah perilaku demokrasi yang positif. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Pak. Yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, Apa disebut positif? mohon maaf. Kan? Iya, disebut tertibnya dari mana Ibu? Kan ini berupa Ibu. Berupa gambar nih. Iya, betul Junaida. Mengapa tertib ini kamu sebut dengan positif? Mengapa? Suaranya masih unmute, Junaida. Silakan. Nah, Ya, saya lihat Bapak ini gambar semuanya berdiri. Mungkin lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin Pak ya. iya betul. Bisa jadi. Coba kalau menurut Mujana, mengapa ini disebut dengan perilaku yang positif? Mengapa? Karena mereka bersama-sama kali ya Pak. Iya ya. Bersama-sama Pak. Ya Pak, Luar biasa. betul nggak Pak? Betul. Iya. Nah, menurut Kan Budi, bersama-sama, menurut Budi, mengapa Pak. Budi ini disebut dengan perilaku yang positif gambar sidang seperti ini? Kalau menurut saya ini dari gambar yang ditampilkan itu pokoknya tertib ya gitu. Jadi Tertib, ya. mereka berdiri semua, bahkan kayaknya khidmat sekali nih ya. Sehingga Iya. itulah hal yang positif. Betul sekali. Nah, jadi di sini Bapak simpulkan gambar ini disebut dengan positif. Ya satu, karena ini sesuai dengan sila yang keempat. Nah, coba Nurus. Apa itu sila keempat, Nurus? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah ini disebut dengan perilaku yang positif. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada perilaku demokrasi yang negatif yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan bertanya kepada siswa yang biasa berbuat nakal di sekolah. Ini biasanya Budi ini suka nakal ini. Pasti dia tahu yang negatif ini. Menurut Budi ini mengapa disebut negatif, Budi? Silakan Budi. Oke ya, terima kasih. Ini kalau dilihat aja wajah-wajahnya pada serem ini. Ya. Wah, apalagi dengan kostum maupun ya posisi yang kayaknya nggak teratur kayak gitu ya, sehingga ya ini rentan-rentan untuk menimbulkan kericuan ini, makanya disebut negatif seperti itu, Pak. Betul sekali. Nah, silakan menurut Bu Maria tambahkan lagi. Mengapa ini disebut dengan negatif juga? Padahal mereka sebenarnya dilihat biasa-biasa saja. Silakan Maria. Mengapa disebut Ya, negatif? terlihat mungkin dari ekspresi mereka Bapak. Bapak benar. Yang di depan sini terutama nih Pak. Iya. Saya Nah, nambahin ya Pak ya.
Silakan Bu Jana. Kamu kan biasanya Oh itu Pak, mereka duduk berdiri dengan berkerumun Pak, rame-rame kan nggak boleh Pak, apalagi pandemi. Betul sekali. Nah, jadi di sini secara umum perilaku yang seperti ini menggambarkan sekelompok massa sedang melakukan unjuk rasa. Tapi ini unjuk rasa yang ilegal ya, yang tidak diatur sehingga terjadi sesuatu yang anarkis. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada upaya membangun kehidupan demokrasi. Demokrasi itu memang harus kita bangun bersama, ya, supaya terjadi kehidupan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita tahu pertama bahwa demokrasi tadi itu adalah untuk kesejahteraan bersama, untuk pembangunan dan kestabilan ekonomi. Nah, ini nanti akan menjadi permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini untuk membangun upaya ini. Bagaimana cara membangun upaya itu? Nanti inilah yang akan menjadi tugas anak-anak semua. Nah, tapi di sini Bapak lihat ada yang raisen ya, dan dia Dwi ya kalau tidak salah ya. Nah, iya ada Bapak. Dwi raisen. Silakan Dwi. Bapak, saya mau coba ya Pak tentang yang perilaku positif di dalam kehidupan berdemokrasi. Contohnya mungkin Pak kalau di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah gitu ya Pak, itu bisa berdiskusi, kemudian saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau dalam rapat berarti itu adalah bermusyawarah untuk bisa mencapai sebuah mufakat ya Pak ya. Betul itu, Pak. sekali, betul sekali. Memang seperti itu untuk menentukan itu. Jadi apapun Ya. yang diinginkan bersama memang harus melalui sebuah musyawarah. Itu disebut dengan perilaku Ya, yang positif. Iya Pak, ya Pak. Jadinya kalau upaya kita supaya bisa membangun kehidupan yang demokratis, artinya kita harus saling menghargai akan perbedaan ya Pak, perbedaan Betul. pendapat, atau kita bisa bermusyawarah untuk bisa menyampaikan memecahkan sebuah permasalahan Pak. Itu sih Pak yang saya pahami. Ya, Betul terima sekali. kasih Bapak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwi ya, hebat ya. Nah, Terima kasih. kemudian berkaitan dengan yang Bapak saya sampaikan ini tadi, karena saya meminta kalian nanti membuat sebuah tugas. Tugas ini ya berkaitan dengan yang ada di depan ini, berkaitan dengan upaya membangun kehidupan demokrasi ini. Jadi untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan, mohon maaf slide-nya ini masih belum itu. Nah ini, karena memang kalian nanti Bapak minta itu untuk membuat sebuah laporan ya. Laporannya itu nanti berkaitan dengan ini, perilaku budaya demokrasi di Indonesia. Jadi nanti pertemuan minggu depan itu kalian sudah menyiapkan laporan tentang perilaku budaya demokrasi di Indonesia. Nah, seperti apa sih teknis yang harus kalian lalui untuk membuat sebuah laporan ini? Nah, ini dia. Nanti setelah pulang dari sekolah ini nanti, silahkan mulai besok dan seterusnya. Nanti silahkan kalian cari di berita itu. Bisa beritanya melalui koran, internet, Google. Yang kalian cari nanti di dalam sebuah berita itu silahkan cari berita tentang anggota DPR yang sedang rapat ya. Kemudian cari juga berita tentang unjuk rasa yang anarkis. Kemudian kalian cari juga berita atau kabar misalnya ada orang yang memaksakan kehendak. Dan yang keempat kalian cari berita tentang pemilihan presiden. Nah, dari keempat itu nanti silahkan kalian cari dari masing-masing empat itu apa yang terjadi di peristiwa tersebut. Kemudian nanti silahkan kalian tuliskan dari mana sumber kalian mendapatkan berita tersebut. Bisa dari internet, berarti dituliskanlah nanti halaman webnya. Kemudian kalau dari televisi, kalian tuliskan televisinya apa, kemudian jam berapa berita itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang harus kalian cari dari empat berita itu, apa penyebab dari peristiwa itu. Kemudian kalian tuliskan dampak dan akibat dari peristiwa tersebut. Ini harus kalian cari, kumpulkan dalam minggu ini. Karena minggu depan ini sudah Bapak minta ini untuk dibawa ini. Di mana anak-anak paham maksud Bapak? Iya. Paham. Pak, mau tanya dulu, Ya, silakan Budi, silakan. Oke, ini
karya yang kami hasilkan ini kan sifatnya individu apa kelompok ini Bapak? Ini belum Bapak sampaikan ke situ, belum Pak, belum Budi, belum sampai ke situ. Ini intinya gambaran besar dulu yang harus dikumpulkan minggu depan. Oh berarti kita masing-masing dari kami peserta didik itu mencari semua berita ini ya Bapak ya? Ya, nah untuk lebih memahami ini di sini nih. Nah di sini makanya nanti akan saya bagi sebuah kelompok nanti. Ya, nanti akan saya bagi kelompok. Tapi intinya nanti untuk pertemuan minggu depan itu kalian harus mengumpulkan ini. Makanya sekarang ya sebelum kita pulang ini Bapak akan bagi dulu kelompok. Nah, saya akan bagi kelompok dulu ya. Nah, saya akan sebentar. Tanya dulu. Ya. Ini kan cari berita. Nah, nanti kita beritanya itu apa sudah berupa print out atau kita tulis tangan atau ditulis tangan dulu, Budi. Apa ini? Ditulis tangan dulu. Tangan. Nah, ditulis tangan dulu Ya, karena ini Pak. hanya untuk mencari informasi saja. Nah, Ya, jadi ya, saya Pak. bagi kelompok ya. Saya langsung bagi kelompok. Ya, Pak. Di sini silahkan berhitung. Tapi sepertinya tidak usah berhitung saja karena susah Bapak melihat di layar Zoom ya. Nah, di sini Ditunjuk aja Pak, ditunjuk. saya tunjuk langsung aja ya. Ya, ditunjuk aja langsung, Pak. Ya, Untuk Pak. koordinator yang pertama, saya ambil yang perempuan ini. Saya pilih Mujana ya, koordinator pertama ya. Kelompok 1 ya Mujana, siap Mujana? Siap ya Mujana ya. Siapa siap? Nah, untuk koordinator kelompok kedua, saya pilih Budi sebagai kelompok Siapa? koordinator kedua. Nah, untuk Siapa? anggotanya Mujana itu ada Nurus, Silvi dan Fihri. Nah, itu anggotanya Mujana ya. Untuk anggotanya Budi, saya pilih itu Dwi, Junaida dan Maria. Nah, Ya, sudah siap, ingat Pak. dengan kelompoknya masing-masing? Ingat, Pak. Ini sudah Nah, saya kalau tulis. sudah dengan koordinator. kelompoknya masing-masing, sekarang silahkan kalian tentukan harinya kapan kalian mau mengerjakan itu dan siapa yang mengerjakan itu dan sebagainya. Nanti setelah ini nanti kalian diskusikan, kalian bagi kelompok di kelompoknya masing-masing siapa yang mengumpulkan berita ini, siapa yang mengumpulkan berita yang itu, jadi sudah pas. Satu orang berarti mengumpulkan satu. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok itu ya sudah dibagi. Intinya 4 berita ini didapatkan semua. Nah, tapi masih dalam bentuk tulisan dulu ya. Belum di print biasa. Jadi hanya boleh coret-coret di kertas biasa dulu boleh. Nah, intinya Bapak sudah bagi kelompok, ada kelompok Budi dan kelompok Mujana. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon maaf Bapak, mau nanya ini untuk laporan berita ke Bapak nanti bentuknya LKPD atau hanya ditulis saja Pak berita tentang 1, 2, 3 dan 4-nya. Terima kasih Pak. Itu masih ditulis biasa dulu, Maria. Masih dicoret-coret di kertas biasa dulu. Nanti Ya, baru siap Pak. minggu depan baru kita kerjakan di LKPD. Jadi ini sifatnya masih coret-coret dulu. Intinya 4 berita yang Bapak minta ini nanti minggu depan sudah dibawa semua. Jadi minggu depan baru kita mengerjakannya. Ya, siap Pak. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada Pak, ada Pak. Ya, silahkan Fihri. Ini Pak, apa yang terjadi di peristiwa tersebut itu harus banyak apa sedikit Pak tulisannya Pak? Yang terjadi di peristiwa tersebut ya misalnya itu begini ya, tempatnya di mana, harinya apa, siapa yang di situ. Misalnya yang di bagian anggota DPR rapat misalnya dituliskan itu hari Senin, misalnya tanggal sekian, bertempat di mana, di gedung apa yang dibahas, itu saja. Ya. Ya Pak, ya Pak. Yang lain bagaimana? Ya, menambahi dari tadi teman saya Fihri, ini berarti satu kejadian ya intinya ya Pak, misalkan rapat DPR itu ya satu kejadian ya, bukan Ya, berarti betul, gabungan dari betul berbagai kejadian ya. Iya.
Berarti intinya minggu depan ya, Bapak minta ya kita semua, kalian semua, masing-masing kelompok sudah mengumpulkan 4 berita ini dengan mengisikan keterangan yang di bawah ya. Sanggup semuanya ya? Sanggup, Pak, Pak. siap. Sanggup. Luar Sanggup. biasa. Jadi Siap. untuk pertemuan kita hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nanti silakan minggu depan semua yang Bapak minta ini sudah dibawa di masing-masing kelompok. Karena di pertemuan minggu depan itu kita akan membuat semuanya ini menjadi sebuah laporan. Nah, ya. Oke anak-anak semua, karena mengingat waktu juga, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, pertemuan di hari ini. Kemudian minggu depan semoga kita bisa kembali bertemu di waktu dan kesempatan yang sama. Untuk menutup pelajaran hari ini, tadi sudah saya minta Nurus, untuk sekarang saya minta Silpi memandu doa kita penutup hari ini. Silakan Silpi, pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke semuanya, selamat pagi. Pagi Bapak. Selamat pagi, Terima Pak. kasih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Wajahnya kayaknya cerah-cerah semua ya, karena mungkin Ya, tugasnya sudah selesai alhamdulillah. semua. Nah, sudah Ya, semua ya Pak. di bawah ya, tugas yang Bapak sampaikan. Sudah, di bawah, Pak. kan? Ya sudah Pak. Nah, luar biasa hebat. Habis libur, Pak, cerah. Keren. Nurus ini memang siswa yang paling pintar di kelas, yang paling rajin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, patut dan selanjutnya kita berdoa. Saya minta kesediaan Junaida untuk memimpin doa kita pagi ini. Silakan Junaida. Iya, Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Junaida. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Budi, Hadir, Pak. Fihri, Hadir Pak. Hadir. Junaida, Hadir, Pak. Nurus, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Dwi, Hadir Bapak. Mujana, Hadir, Pak. Maria, Hadir Pak, maaf jaringan jelek Pak, kamera apa-apa. tidak terlihat. karena Ya. memang inilah kondisi kita dalam pembelajaran yang online masa pandemi. Ya, siap Pak. Oke, berdasarkan pertemuan kita minggu lalu, jadi pertemuan hari ini tujuannya kita ini sudah menyusun sebuah laporan dari hasil yang sudah anak-anak kumpulkan kemarin. Nanti hasilnya itu harus dianalisis dan nanti di akhir harus dipresentasikan. Ya, ini dapat share lagi untuk materinya. Karena sudah Bapak minta minggu kemarin, jadi ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan dan harus didiskusikan pada kesempatan ini. Nanti akan Bapak kasih waktu untuk masing-masing kelompok untuk berdiskusi, ya, berdiskusi untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, waktu diskusinya itu Bapak kasih lumayan lah, ya, 5 menit lah satu kelompok ya untuk mengerjakan ini. Oke, yang pertama Pak minta yang kelompok 1. Kelompok 1 yang kemarin kalau tidak salah saya ketuanya Mujana ya. Mujana, Pak. Nah, Ya, Mujana kalau tidak salah Bapak itu yang menjadi ketua kelompoknya. Masih ingat siapa-siapa anggota kelompoknya Mujana? Nurus, Pak. Nurus, Silvi, dan Fihri. Betul. Budi ini luar biasa. Ya, Walaupun itu lawannya. Nurus, Silvi. Dia mengingat, ya. Nah, untuk kelompok Mujana, silahkan kelompok Mujana mendiskusikan untuk mengisi di nomor yang ada ini. Silahkan Mujana dan kawan-kawan. Nanti Bapak juga memandu untuk mendiskusikan di situ.
Silakan Mujana dan Baik, kawan-kawan. Nurul sama Silvi mana ya? Ada. Oh tuh anak-anak rajin Mujana. Kamu Ya. tenang saja. Nah, Bapak tanya dulu. Ini kemarin materi ini kalian mendapatkannya melalui apa ini? Di berita televisi ya? Iya Pak. Tanggal berapa ini kejadian ini kemarin? Tanggal 15 Pak. Betul, betul. Nah, dari hasil kalian berempat kemarin ini, apa sih yang menyebabkan ini terjadi? Silahkan kalian diskusikan dan apa akibat yang terjadi dari rapat ini itu nanti kalian tuangkan di dalam analisis. Silahkan ya. Ini Pak, gara-gara sembako mahal Pak. Sembako harganya tinggi melambung Pak. Jadi diadakannya sidang Pak untuk menstabilkan harga. Ya. Gimana yang kelompoknya, yang anggotanya silakan sampaikan lagi analisisnya seperti apa. Mana Nurus dan lain-lain? Silakan. Sudah ya, kelompok satu berarti sudah ya diskusinya ya, sudah selesai ya Bapak anggap sudah selesai. Sekarang kelompok kedua. Hasilnya Pak yang saya itukan Pak. Ya, silakan Mujian. Ya, silakan. Kelompok satu sudah ya, sekarang lanjut ke kelompok dua yang anggotanya Budi dan anggotanya. Silakan berdiskusi. Ini Bapak akan bantu dari sini ya. Ya, saya nanti mengangkat yang demo anarkis ya nih ya Pak ya. Iya. Ya, demo anarkis. Teman-teman, Dwi mana Dwi? Junaida dan Maria. Nah, silahkan di mute saja Ya. suaranya kelompok dua biar bisa saling Ya. berdiskusi. Ini Ya. sumbernya dari televisi ya. Iya, betul. Oke, untuk demo anarkis kan sumber Iya. informasinya kita lihat di Penyebabnya televisi. ini Pak, penyebabnya ini Pak karena minyak goreng naik. Ya betul, ibu-ibu banyak yang demo itu. Banyak yang demo. Jadi ternyata ini ada kesinambungan dengan kelompok satu kalau nggak salah ya. Sehingga akibat demo Iya, ini betul. Ya, akhirnya mereka mengadakan mereka sidang mengadakan dalam rapat ya kabinet ya, di betul, parlemen Bapak. ini ya. Jadi penyebabnya yang nggak beda dampaknya- jauh ini ya. Iya, Pak, Dampaknya betul. ini saya lihat Iya, jalan demo macet. Itu demo Ya, anarkis karena kenaikan. aspirasi daripada rakyatnya tidak direalisasikan atau tidak tersampaikan. Akhirnya tuh rakyat jadi anarkis gitu. Ingin menyuarakan apa yang keluh kesah rakyatnya gitu loh Pak. Itu loh kemarin itu loh Dwi yang harga minyak sampai melambung tinggi itu kan. Iya, betul. Itu akhirnya jadi hijau. Karena Iya. nggak tersampaikan ya akhirnya seperti ini itu Demo. seharusnya Kalau kalau Bapak boleh mereka tanya, yang itu ini menurut Iya, Pak. Junaida ini positif negatif nih Junaida? Kalau saya lihat Pak ini negatif. Negatif ya. Mengapa bisa negatif Iya ya? Pak. Iya, cuma lihat ini DPR demo. menaikkan Demo harga, yang Pak. anarkis itu kan negatif Iya, Pak jadi ya. Kalau efeknya anarkis itu, tidak Pak. baik. Iya, gitu ya. Iya Pak. Jadi Efeknya anarkis ini jadi negatif ya dan Pak. demo Pak. Negatif karena jadinya nanti Rakyat. pengerusakan fasilitas umum Pak. Karena demo anarkis ini jadi fasilitas umum bisa rusak gitu Pak. Oke ya. Tapi Pak kalau nggak demo nggak turun-turun Pak harga minyak Pak. ya di Oke, demo aja nggak turun loh ya. Karena kalian semuanya sudah berdiskusi, nah sekarang kita masuk pada bagian ini. Nah, presentasi. Jadi di sini saya minta masing-masing ketua kelompok itu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Berarti untuk kelompok satu nanti Mujana harus siap mempresentasikan ini.
Dan kelompok 2 nanti harus siap budi karena sudah saya tunjuk sebagai ketua kelompoknya. Nah, Iya. sekarang saya minta dulu Siap. kelompok 1 atau kelompok 2 mana yang mau duluan? Apakah kelompok 1 mau duluan? Bisa Budi duluan? Sesuai urutan saja, Pak. Bisa urutan? Kelompok Nah, 1 dulu, Pak. Kelompok 1 Ya, dulu. sesuai Silahkan urutan. anggotanya Mujana, Nurul, Silvi, dan Fihri untuk mempresentasikan hasil analisisnya ya. Silahkan. Nanti kelompok 2 bisa menanggapi. Silahkan kelompok 1 menampilkan hasil analisisnya tadi seperti apa. Seperti ya, silahkan Fihri. Dua kelompoknya saja, Pak. Sudah dituliskan di ketua kelompok, Pak. Duh, Fihri ini tidak bisa ya. Saya ganti dengan kelompok 1, kelompok 2 aja lah dulu ya. Kelompok 2. Silahkan Budi presentasikan hasil analisis kalian diskusi tadi. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil diskusi di kelompok 2 ya, dengan anggota Dwi, Junaidah, dan Maria, akhirnya kami mengambil suatu hasil analisis ya, bahwa dengan kondisi yang terjadi di masyarakat ya, akibat kenaikan harga barang yang melonjak, ya, terutama yang paling dirasakan oleh rakyat itu adalah harga minyak dan sembako ya pada umumnya. Ini menjadikan rakyat akhirnya ingin menyampaikan aspirasi kepada parlemen ya. Nah, cuma karena tidak ditanggapi ya secara serius oleh anggota dewan, sehingga pada akhirnya para pendemo ini emosi ya, yang pada akhirnya sebagian dari para pendemo ini melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti yang merusak fasilitas umum ya. Nah, ini akhirnya sebagian pendemo ini ya bersikap yang negatif seperti ya. Tapi pada akhirnya sebetulnya mereka ingin menyampaikan aspirasi demi kebaikan rakyat ya. Cuma karena jumlah pendemo yang banyak ya, mungkin tingkat emosional yang istilahnya nggak sama antara yang satu dengan lainnya, sehingga hal-hal yang negatif akhirnya bisa terjadi. Itu mungkin hasil analisis dari kami kelompok 2. Terima kasih. Silakan. Tepuk tangan untuk Budi ya, luar biasa Budi. Rupanya kelompok 2 ini lebih berani dibanding kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 1 menanggapi dari mereka tadi. Iya Pak, setuju karena hasil rapat DPR yang menaikkan belum Jana, tanpa. Maksudnya kelompok Yang mana Pak? Kelompok 1 itu menanggapi hasil presentasi dari Budi tadi. Oh, iya Pak, saya setuju saja Pak, betul Pak. Nah, yang benar Pak. Lain apa yang bagaimana yang kelompok 1 yang disampaikan. lain dengan hasil presentasi Budi tadi, silakan ditanggapi. Atau ada yang ingin bertanya dari hasil analisis mereka, silakan. Ini Fihri nih Pak, biasanya ngeyel itu disuruh untuk Iya, Pak. sekali diskusi Ya, malah Fihri ini tidak ada, untuk tidak mendebat. ada komentarnya. Ya, biasanya banyak omong itu Fihri Pak, ya disuruh. Iya, ayo Fihri, Sumbernya. silakan. Ya, Lawan Tanya kelompok. ya, sumbernya. Sumbernya. Ya, sumbernya dari mana ini? Sinyalnya jelek, Pak. Oh ya, jadi sumber seperti yang tadi disampaikan di awal adalah ya dari berbagai sumber. Sebetulnya sih ada yang kami ambil dari televisi, kemudian ada pula yang kami ambil dari Google ya atau internet ya tadi teman-teman ya.
Jadi kami masing-masing anggota untuk mencari dari berbagai sumber kayak gitu, sehingga presentasi itu adalah tadi hasil perpaduan dari berbagai sumber. Seperti itu, Nurus. Ya. Nah, sekarang tambahannya Pak Ketua ya. Ya, silakan. Di demo anarkis ini kenapa bisa muncul sampai terlihat anarkis, karena biasanya ditumpangi oleh beberapa orang yang punya niat, artinya punya niat tertentu, tidak pure murni dari mereka yang ingin unjuk rasa saja, tapi ada ditumpangi kepentingan lain, begitu Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, mereka sudah mempresentasikan dengan bagus. Nah, sekarang kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil analisisnya. Akibat dari adanya sidang paripurna tentang kenaikan harga, akhirnya ada beberapa efek yang dirasakan oleh rakyat, yang merasa rakyat itu keberatan, menjadikan mereka bersama-sama Pak mengadakan demo. Bahkan demonya ada yang anarkis, karena mereka rasa apa yang telah ditetapkan oleh para dewan di atas itu hal yang tidak adil, ya. Jadi mereka terlalu memaksakan kehendak, sedangkan kemampuan rakyat itu masih di bawah rata-rata. Tepuk tangan untuk Pak. Hasil dari kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 2 ingin menanggapi hasil presentasi mereka. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Junaida. Jangan takut. Tadi mereka sudah menghabis kalian. Kelompok 1 sumber informasinya itu dari mana? Ya, silakan kelompok 1 menanggapi. Mungkin ada yang lain selain ketuanya, yang lain silakan. Kelompok 1 ngambil sumbernya dari televisi dan dari Mbah Google. Iya, Mbah Google ya. Jadi Ayo kelompok 2 dibantai kelompok 1. Ya betul Budi, jangan sampai kalah. Silakan dibantai. Dampaknya apa ya dari itu untuk kelompok 1? Dampaknya apa atau akibatnya dari situ apa ya kelompok 1? Dampaknya banyak kerusakan-kerusakan di lingkungan masyarakat karena terjadinya unjuk rasa yang anarkis ini. Itu dampaknya. Bagaimana yang lain? Silakan. Ini Silvi ini diam-diam saja ini. Mengapa Silvi? Sedang sakit gigi ya? Perut Pak, Silvi Pak. Iya. Cari aman. Jaringan saya tidak bagus Pak. Biasa lagi bulanan Pak datang Pak biasanya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mempresentasikannya, sudah berani menyampaikan pendapat, analisisnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini, saya ingin kalian menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang diskusi kita untuk mengamati penyebab, akibat, dan dampak dari kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia, baik yang positif dan negatif. Silakan, siapa yang ingin memberikan sebuah kesimpulan terlebih dahulu? Bapak kasih kesempatan, silakan. Saya Pak. Silakan Mujana. Ya, apabila ketetapan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka akan terjadilah demo-demo yang anarkis karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mujana. Yang lain yang ingin memberikan kesimpulan lagi, silakan. 1 menit, tidak sepanjang-panjang ya, waktu kita juga sudah terbatas. Memberikan kesimpulannya, silakan. Saya Pak Budi. Ya, silakan Budi. Nah, jadi setelah kita menerima pelajaran selama 2 minggu ini, saya menyimpulkan bahwa demokrasi sebenarnya sangat baik sekali diterapkan
di negara kita, ya, andaikan betul-betul bisa diterapkan sesuai dengan definisi atau pengertiannya. Ya, cuma kadang masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang kadang diterapkan oleh pemerintah maupun lembaga itu keluar dari jalur demokrasi. Ya. Ini yang membuat kadang akhirnya terjadi pertentangan dalam masyarakat. Ya, salah satu contohnya tadi adalah dengan demo-demo yang anarkis. Itu mungkin dari saya, Bapak. Terima kasih. Luar biasa Budi ya. Nah, masih ada lagi yang memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Satu lagi Saya ya. boleh, Silakan saya Dwi. boleh. Silakan Dwi. Iya, dari kita belajar demokrasi di sini, jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, Pak, gitu. Kita di sini harus belajar menghargai atau menghormati apabila orang lain sedang berpendapat. Itu, Pak, yang saya sampaikan. Betul sekali. Jadi secara umum anak-anak semua, berdasarkan pertemuan kita hari ini, bahwa kita itu harus menghindari perilaku demokrasi yang kurang baik. Karena itu bisa berdampak sangat buruk untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Jadi kita mengusahakan itu mulai dari diri sendiri, kemudian bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif. Sebagai contoh tadi ada disampaikan salah satu siswa bahwa untuk menentukan sebuah keputusan harus melalui sebuah musyawarah. Nah, makanya di sini untuk refleksinya kita harus memulai hidup ini berdasarkan asas-asas demokrasi. Nah, itu ya. Kemudian karena kita sudah memahami materi yang tadi, ya, ini Bapak memberikan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan. Silahkan dicatat sekarang ya. Dicatat di situ, minggu depan ini harus dibawa. Nah, dicatat sekarang. Atau kalau yang mau screenshot, silahkan di screenshot. Sudah semua ya? Dicatat ya? Ya, Pak, sudah. Screenshot, Pak, sudah ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak semua? Ya, untuk soal yang baru di screenshot ini Bapak dikerjakannya kapan, Pak? Kalau boleh tahu. Dikerjakan, Terima ya kasih. nanti kalian kerjakan di rumah, di buku latihannya minggu depan dibawa dan kita bahas bersama. Usahakan Siap, mengerjakannya Pak. itu jangan mencontek ya, usahakan kerja masing-masing ya, mandiri ya. Siap, Pak. Nah, ini soalnya sudah Bapak siapkan, nanti kalian kerjakan, usahakan memberikan jawabannya itu dengan baik, karena ini soalnya berkaitan dengan yang sudah kita bahas bersama hari ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini berguna dan semoga kita sehat selalu untuk pertemuan minggu depan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat Terima kasih, siang, Bapak. Pak. Selamat siang.